Selamat siang semua, yang saya hormati Pak Sekda, para staf ahli, para asisten, Kaban BKD, dan para pimpinan tinggi Pratama yang hadir, para wartawan media massa, media elektronik yang saya kasih. Jadi siang ini saya, Yohanes Don Bosco Do, Bupati Nagekeo, ingin memberikan penjelasan menanggapi berita yang dimuat oleh awak media, dan ini penting saya sampaikan agar masyarakat Nagekeo, baik di Kabupaten Nagekeo maupun Nagekeo Diaspora, mendapatkan keterangan langsung dari bupatinya. Yang pertama, ini kasus mengenai Pasar Danga, di mana pada tahun 2019 kita melakukan revitalisasi pasar, dan kita mulai sebetulnya dari terminal pasar. Kemudian masyarakat dalam pasar meminta agar di dalam pasarnya juga diuruk, dan mereka dengan sukarela pindah ke tempat yang kami tunjuk di sebelah utara jalan dan sampai dengan belakang podium lapangan berdikari. Dan itu semua masyarakat bergerak sendiri sukarela pindah di sana. Kemudian kita uruk di terminal, kita uruk dalam pasar. Dan semua bangunan yang dibangun oleh pelaku pasar maupun pada bangunan-bangunan pemerintah yang sudah rusak tapi dipakai oleh pelaku pasar, itu mereka bongkar, ini secara sukarela. Bahan-bahan yang mereka punyai, mereka pindahkan ke utara, dan tinggal bangunan sisa fondasi dan tiang yang ada di sana. Dan pelaku pada waktu itu ada di depan sini, di sebelah kanan saya ada Pak Sarif, waktu itu jadi kepala dinas PUPR, kepala dinas PUPR. Dan yang tidak hadir di sini sebetulnya Kasat Pol PP, waktu itu Elias Tae, itu di lapangan. Dan PLT Sekda waktu itu Pak Bernard yang sekarang jadi kepala dinas PUPR. Nah, kepala dinas Koperindak yang sudah minta pensiun dini, itu Pak Gaspar, tidak ada di tempat, sekarang ada Ibu Til Jauria. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, tidak ada kerugian negara sedikit pun di pekerjaan perbaikan revitalisasi pasar itu. Bahkan masyarakat secara sukarela ada yang menyumbang. Yang pertama, menyumbang bahan urukan. Dan itu jumlahnya bisa dihitung oleh Kepala Dinas PU, mantan Kepala Dinas PU yang sekarang jadi Asisten 2. Yang kedua, kendaraan, bahan bakar, itu semua sumbangan dari para pelaku usaha. Semua dengan sukarela. Yang ketiga, peralatan yang ada di PUPR yang dikerahkan untuk, baik itu untuk meratakan maupun pemadatan. Jadi sekali lagi saya sampaikan di sini, tidak ada kerugian negara. Yang menjadi atau dipermasalahkan sekarang itu adalah 4 bangunan yang dihitung sebagai bangunan yang sudah dilenyapkan. Dan itu menjadi hal yang perlu dibuktikan. Yang ada pada kita, pembuktian yang ada pada kita, kita simpan itu adalah bangunan itu masih tegak berdiri di sana. Senilai yang dicantumkan dalam berita itu. Jadi ini ingin saya sampaikan bahwa bangunan yang senilai yang ditulis itu masih tegak berdiri di sana.
Ini ingin saya sampaikan. Saya yang pertama-tama ingin berterima kasih kepada seluruh pelaku pasar. Ya. Ini peristiwa orang pindah dari pasar sukarela. Ya. Bahkan hari Minggu mereka kerja bongkar lapak-lapaknya untuk pindah ke utara. Sepi, tidak ada protes. Ya. Orang dengan sukarela pindah. Ya. Yang kedua, juga pelaku usaha yang dengan sukarela juga membantu mulai urukan di terminal pasar di depan sampai ke dalam pasar. Jadi ini urukan dengan bahan urukan yang berkelas. Ya, dia tidak menimbulkan lumpur pada waktu hujan, padat, bagus kerikilnya, dan dinikmati oleh pelaku pasar sampai dengan hari ini. Yang ketiga, juga beberapa orang yang punya hati baik, yang salah satu barangkali jadi tersangka, namanya Hieronymus Suka dan teman-temannya itu membangun bangunan lapak panjang di depan yang ada dilengkapi di sebelah baratnya ada kamar mandi WC-nya. Ya. Itu bangunan disumbangkan begitu saja. Dan kapan pemerintah punya dana untuk membangun, mereka dengan senang hati bisa bongkar itu. Karena itu tidak ada di dalam aset kita, bangun sera atau seperti apa, tidak. Itu milik mereka yang berkehendak baik untuk membantu para pelaku pasar, para penjual, ya, orang-orang sederhana yang membutuhkan tempat jualan. Ya. Selain bangunan yang sudah ada di bagian selatan. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada mereka. Kapan saja mereka bisa bongkar, ambil kembali itu. Ya. Jadi saya berharap bahwa selama pemerintah belum bisa membangun fasilitas yang dibutuhkan, yang bisa digunakan oleh masyarakat, biar masyarakat menggunakan bangunan itu. Karena bangunan itu bisa knockdown, bisa dibongkar, bisa dipindahkan ke tempat lain. Ya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, dan saya berharap masyarakat Nagekeo di Kabupaten Nagekeo maupun Nagekeo diaspora bisa memperoleh informasi yang berimbang, ya. Dan kita mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Ya. Kita menghormati itu semua. Sekian, selamat siang. Iya. Malam tadi, saya Petri dari Tribun Flores. Malam tadi kita bukan konferensi pers, tapi Kasdreskrim memberikan pernyataan pers di alas Satreskrim Polres Nagekeo, di mana saat itu malam tadi, bukan. Ya. Santi jangan kemana? Santi ke sini. Ambil foto dari depan, foto wartawan lagi ngomong. Ya. Video. Diulang. Mary. Baik, Pak Bupati, saya ulangi pertanyaannya. Bahwa malam tadi dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Satreskrim Polres Nagekeo di ruang Satreskrim Polres Nagekeo di depan ketiga tersangka, Satreskrim Polres Nagekeo Rifai secara gamblang menyebut bahwa Pak Bupati Nagekeo terlibat. Hal itu disampaikan oleh Pak Kasat berdasarkan pengakuan para tersangka. Kesempatan ini kami mohon Bapak juga bisa menyampaikan kepada publik sejauh mana keterlibatan Bapak dalam perkara yang sedang berjalan di Polres Nagekeo, Bapak. Terima kasih, Bapak. Baik, yang pertama nih, diksi yang digunakan, ya karena saya tidak hadir di konferensi pers itu, jadi saya tidak mau berkomentar langsung. Diksi yang digunakan bahwa Bupati terlibat, ya itu apakah benar demikian atau tidak, saya tidak bisa komentar. Tapi bahwa sesuai dengan keterangan awal saya tadi, ya bahwa saya dengan diskresi, ya
ingin menggunakan momen di mana pelaku pasar ingin pasarnya dirapikan. Ya. Nah, jadi itu bagian dari misi visi saya dengan Pak Wakil itu revitalisasi pasar ya, dalam program kerja kami 5 tahun. Ya. Bahwa dalam 5 tahun ini kami juga harus realistis. Kami tidak mudah memperoleh anggaran untuk revitalisasi pasar. Ya. Sehingga kita memindahkan kemarin itu misalnya pasar ikan dari Nangaroro kita pindahkan ke Danga. Itu memang kita lakukan itu. Yang satu kalau nggak salah dari Wolwae ya, bangunan yang dibangun sebelah timur yang besar tinggi yang senilai 3 miliar lebih kalau nggak salah itu ya. Nah, kita melalui Kadisko Perindak berikutnya Ibu Til waktu itu juga mengusulkan ya pembangunan pasar, tapi ya kemudian itu tidak bisa dipenuhi oleh Kementerian Koperasi ya, karena kita masuk dalam tahun COVID dan recovery-nya yang masih panjang sampai dengan sekarang kita tidak bisa dapat anggaran yang cukup. Sehingga sekali lagi kita berterima kasih kepada masyarakat pelaku pasar yang sudah bisa menggunakan apa yang bisa kita siapkan, dan para penyumbang ya. Yang pertama tuh yang paling besar tuh urukan ya, mulai dari terminal sampai di dalam pasar. Saya kira mungkin bisa sampai 1.000 ini meter kubik ya. Itu sebuah nilai yang besar sekali ya. Begitupun juga Pak Hieronimo Suka dan teman-teman, bukan sendiri ya. Ada banyak sekali penyumbang yang bisa jadi bangunan panjang itu yang digunakan oleh para ibu-ibu penjual sayur terutama itu. Mereka bisa gunakan sampai sekarang. Bapak izin saya satu pertanyaan lagi. Ini kan kemarin ketika polisi beberapa kali memberikan keterangan pers terkait dengan identitas bangunan pasar yang sudah dimusnahkan, yakni 4 bangunan pasar nilai sebesar 333.261.750 rupiah, Bapak izin. Sudah. Bapak saya izin, saya kembali ke pertanyaan saya, bahwa dalam pernyataan pers di beberapa pemberitaan yang sudah disampaikan oleh Satreskrim Polres Nagekeo, bahwa 4 bangunan pasar yang sudah dimusnahkan itu senilai 333.621.750 rupiah. Nah, dengan identitas 4 bangunan dengan nilai yang sama, kemarin Kepala Bapeditbang Kabupaten Nagekeo sudah memastikan, termasuk Pak Bupati hari ini memastikan bahwa bangunan itu masih ada. Nah, malam tadi kita sudah tanyakan ke Pak Kasatreskrim terkait dengan siapa ahli yang menilai, tapi kita belum mendapatkan jawabannya dengan alasan bahwa itu teknik, termasuk dengan alat bukti yang dipakai oleh polisi. Nah, pada kesempatan ini seizin Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan rekomendasi kepada para pejabat Bapak yang ada di depan, bisa menggambarkan kepada kami kira-kira siapa yang bisa, pejabat mana yang bisa menggambarkan kepada kami terkait dengan kondisi bangunan saat dirobohkan, Bapak. Karena sampai hari ini kita belum mendapat gambaran atau dokumentasi apapun terkait dengan kondisi gambaran umum tentang 4 aset yang dimaksudkan oleh polisi. Mungkin Bapak bisa rekomendasikan kepada siapa yang bisa memberikan jawaban ini, Bapak. Baik, sebelum nanti memang akan dijawab atau dijelaskan oleh Pak Sari sebagai Kepala PU yang mempunyai peralatan di lapangan, kemudian Pak Bernard waktu itu sebagai PLT yang mereka membuat posko di sebelah barat itu, ya. Yang tidak hadir hari ini itu sebetulnya ada satu pejabat yang namanya Elias Tai. Waktu itu sebagai Kasat Pol PP yang mengamankan itu di lapangan. Selain beliau sendiri sebagai mantan camat dan sangat mengetahui detail bangunan yang ada dalam pasar itu, ya. Jadi ini yang menjadi
perselisihan dalam penilaian atau penentuan apa yang dimaksudkan dengan 4 bangunan itu, ya. Dan kita sebetulnya punya beberapa pejabat yang sejak dari Ngada mereka juga bekerja di BKD, kemudian ketika kita di Nagekeo mereka bekerja juga di BKD dan terutama di Koperindak. Jadi ada beberapa pejabat ini yang bisa dimintai keterangan terutama mengenai dokumennya, ya. Dokumennya yang ada dan tidak adanya seperti apa itu nanti mereka sampaikan. Kalau mengenai lapangan, pada saat itu bagaimana keadaan di lapangan itu ya Pak, yang pertama saya akan persilakan Pak Syarif sebagai Kepala PU pada waktu itu, karena kita mulai dari depan. Kalau kalian melihat sekarang di terminal itu ada bangunan yang masih ada warna cat merah, warna oranye yang agak ada tebang dindingnya, ada lantainya, ada itu juga dirubuhkan itu waktu itu, ya. Karena di belakangnya warung macam-macam tuh, ya, seingat saya di depan. Oke, saya berikan kepada Pak Syarif yang untuk bisa jelaskan. Terima kasih Bapak Bupati, yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Sekda, teman-teman Bimen OPD, para wartawan, dan semua yang hadir pada kesempatan ini. Perlu kami sampaikan beberapa hal berkaitan dengan proses penataan pasar pada saat itu, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati pada saat awal Pak Bupati menjadi Bupati, itu sekitar tanggal 7 Januari tahun 2019 di Apel Bendera pada saat itu. Berkaitan dengan hal-hal tersebut sudah kami sampaikan ke dalam pemeriksaan di kepolisian sekitar 3 kali dan itu sudah selesai, dan kami hanya bisa menambahkan beberapa hal bahwa berkaitan dengan aset ini sesuai dengan instruksi Bapak Bupati pada saat itu, kami membantu Dinas Koperindak sesuai tupoksi. Artinya Dinas PU membantu peralatannya, Dinas Perhubungan membantu penataan berkaitan dengan kelancaran lalu lintas, Pol PP bertanggung jawab terhadap keamanan ketertiban. Sementara yang leadernya itu tetap di Koperindak. Karena yang memiliki KIP, kartu identitas barang atau bangunan tersebut ada di Koperindak. Dan sampai hari ini pun juga kami tidak bisa mengetahui secara pasti bangunan yang dirobohkan itu betul pasar yang disangkakan atau masih berdiri. Karena kami tidak mengetahui KIP-nya seperti apa dari Dinas PU. Karena kami waktu itu, ya kalau dikatakan di bawah koordinasi dari Dinas Pekerjaan Umum. Dari Dinas Koperindak. Berkaitan dengan nilai bangunan, saya pikir kami juga tidak bisa mengetahui pasti karena memang kita tidak tahu seperti apa kondisinya saat itu, karena KIP-nya, kartu identitas inventaris barangnya itu ada di Koperindak. Yang tahu itu Kadis Koperindak dengan seluruh jajarannya. Khusus yang seperti yang kaitannya dengan pasar yang digusur seperti itu. Kalau hal-hal lain saya pikir jelas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati dan itu sudah kita tindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Silakan. Posisi berkaitan dengan kondisi pasar saat itu, saya ke lapangan pada saat itu hari Jumat. Saya ingat betul hari Jumat dan kondisi pasar sudah di atas pagian. Jadi saya tidak melihat bangunan awalnya seperti apa karena penggusuran pada mulai hari Kamis. Jadi hari Jumat pagi itu saya ke lapangan, saya masih bertemu dengan Pak Kasper Jawa sebagai Kadis, masih saya tanyakan
bahwa ini aset atau tidak. Beliau mengatakan tidak, dan saya pikir tanggung jawab saya tidak ada untuk kaitan dengan aset, dan yang saya siapkan hanya peralatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami sebagai kepala dinas PU. Bisa saya tanya bahwa masuk dalam aset tapi jawaban Kasatgas tidak? Tidak. Tidak, ya, saya juga tidak tahu jawaban selanjutnya apa betulnya seperti itu, tapi selanjutnya kan ada proses administrasi yang dibuat oleh Dinas Koperindak, dan itu saya tidak tahu pasti seperti apa. Yang jelas itu ada di Dinas Koperindak. Ya. Berkaitan dengan penggusuran, yang Dinas PU tidak ditugaskan untuk menggusur. Sekali lagi saya sampaikan, Dinas PU tidak ditugaskan untuk menggusur, tetapi membantu Dinas Koperindak menata pasar dana. Itu satu hal yang penting perlu kita garis bawahi bersama, bahwa barangnya kemana itu urusannya Dinas Koperindak yang punya barang. Kami tidak ikut campur sampai di situ. Bahwa kami membantu peralatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Yang tahu pasti itu di Pak Kepala Dinas Koperindak, Pak Gaswarjala, seperti apa dan kemana untuk apa saya tidak tahu. Karena saya tidak ikuti pemeriksaan mereka. Saya pikir jelas karena saya juga diperiksa di kepolisian. Data yang saya sampaikan ini sesuai dengan yang saya sampaikan di kepolisian, khususnya berkaitan dengan aset ini. Bapak izin. Ini dari saya, dari Tribun Flores. Ini Bapak sebagai Kepala Dinas PUPR tentu mendapat laporan dari pegawai Bapak atau mungkin dari Kepala Dinas Koperindak terkait usulan peminjaman alat untuk melakukan eksekusi. Di saat itu pasti Bapak bertanya tentang tujuan penggunaan alat. Kalau misalkan merujuk dari pertanyaan Bapak tadi bahwa ini untuk penataan aset, penataan pasar dana, dijelaskan tidak bahwa sebelum menggunakan alat saya sudah ada tidak identifikasi aset-aset yang ada di lapangan. Tadi Bapak bilang bahwa bukan aset. Jadi ya, perlu kami sampaikan bahwa kami rapat itu hari Senin dipimpin oleh Pak Bupati saat itu dan minta untuk penataan pasar, dan kita membantu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk Dinas PU, Dinas Koperindak, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pol PP. Dan itu jelas perintahnya, menata pasar, bukan menggusur pasar. Ini baru kami sampaikan. Dan itu kami laksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan rapat. Saya kira itu sudah bisa kami sampaikan. Terima kasih Kak Kembali. Sampaikan oleh Kasat Reskrim dalam konferensi pers tadi malam itu adalah bahwa berdasarkan pengakuan dari 3 tersangka, ini adalah atas perintah lisan dari Pak Bupati untuk melakukan revitalisasi pasar, dalam arti melakukan penghapusan aset. Nah, ini bisa dijelaskan kepada kami maupun kepada masyarakat secara legal hukum, apakah perintah lisan itu seperti apa konkret, sehingga Kadis ini bisa langsung melaksanakan. Baik, jadi ini sekali lagi diksi yang digunakan, ya. Jadi kalau di diksi yang disampaikan bahwa ini perintah penghapusan, saya kira tidaklah, ya. Bagaimana seorang bupati suruh hapus aset itu logik apa tidak? Itu sama sekali tidak logis, ya. Yang jelas ini bagian dari revitalisasi pasar, dan yang paling penting kita ingat itu adalah momentum. Ya. Dalam setiap perubahan itu yang paling penting itu momentum. Kalau momentumnya salah, kita akan mendapat perlawanan dari pelaku pasar. Orang yang sudah mendiami pasar bertahun-tahun dan merasa nyaman dengan itu. Ketika kita menata, ya apalagi kita minta mereka pindah, lalu kita bersihkan pasar, itu akan sangat mengganggu mereka. Tapi ini betul-betul atas permintaan pelaku pasar, ya. Dan kembali ke tadi, diksi yang digunakan oleh para terperiksa, ya saya bilang gitu,
para terperiksa itu saya nggak bisa masuk ke sana. Tapi kalau itu menyangkut peran bupati, perintah lisan bupati, suruh gusur, apalagi suruh menghapuskan aset itu, ya saya kira itu tidak, ya. Tapi nanti kalau di pengadilan atau apa, pembuktian lebih lanjut seperti yang kemarin itu dari Badan Arsip Nasional misalnya itu. Nah, arsip itu yang akan bisa membuktikan. Misalnya kalau rapat tadi yang disampaikan oleh Pak Asisten 2, nanti notulen rapat apa ada tidak, kemudian kalau perintah lisan itu ada rekaman apa tidak, itu yang sebagai alat bukti nanti, ya. Karena kita forum ini saya kira kita tidak masuk ke ranah itu, karena itu nanti ranah pengadilan, ranah pro justisia, ya. Kalau di sini nih sebetulnya konferensi pers atau apapun namanya hari ini, siang ini saya lakukan hanya untuk social order, ya. Karena pemerintah ini harus tetap jalan dan dipercaya, ya. Ini penting, ya. Ini kalau kita tidak dipercaya, ini kaos ke depan, ya. Jadi kita menjadi pelaku pemerintah dan tidak dipercaya, itu lebih repot. Apalagi ini kita mulai mendekati tahun-tahun politik, ya. Bulan depan, bulan Februari 2024 sudah pileg pilpres, November tahun depan sudah pilkada. Ini seluruh situasi sosial ini harus kondusif. Artinya seluruh informasi yang saling bertentangan atau apa ini perlu kita klarifikasi segera, ya, supaya publik mendapatkan berita yang berimbang, ya. Dan ini penting sekali. Ini juga penting juga buat pejabat yang ada di kiri kanan saya ini, ya, supaya ke depan berhati-hati dalam membuat statement atau kalau dipanggil aparat hukum ngomong terukur, jangan sampai menjebak diri sendiri dan teman-teman lain. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin dari saya. Ya. Saya Will dari Media Barisan Buddha Nusantara. Saya sangat tertarik dengan pernyataan Pak Sarif terkait diksi yang dipakai oleh Pak Bupati, yaitu di penataan, bukan di penggusuran atau di pembongkaran aset. Nah, kalau memang diksi yang dipakai adalah di penataan, apakah ada upaya-upaya hukum yang dilakukan Pak Bupati terkait dengan pemulihan nama baik? Yang kedua, kalau diksi yang dipakai tentang penggusuran, apakah ada audit sebelumnya ataukah ada dari lembaga BPK sudah pernah turun untuk menilai aset tersebut? Terima kasih. Baik, jadi kita mulai dulu yang kedua, ya. Apakah BPK, BPKP pernah menelusuri itu? Nanti bisa dijawab oleh Kepala BKD atau APIP kalau ada hari ini, ya. APIP kita minta hari ini mulai menelusuri aset itu, ya. Kita tahu bahwa catatan aset kita itu menjadi catatan yang sangat besar porsinya oleh BPK sejak kita mekar dari Ngada, ya. Jadi aset yang diserahkan gelondongan, detailnya itu kita harus akui, ini ke publik kita harus jujur, ya, bahwa ini ada persoalan besar dalam detail catatan mengenai aset. Nah, dan itu kita sebut sebagai apa tadi? Ini di arsip kemarin itu, ini ya arsip namanya. Ya, arsip kita ini sangat tidak rapi, ya. Nah, ini sekarang kita ingin merapikan. Jadi saya sudah menandatangani surat tugas untuk APIP menelusuri betul ini aset. Ini kebetulan kita berterima kasih bahwa ini dipersoalkan oleh APH, ya. Kita berterima kasih, untuk ke depan kita sangat berhati-hati untuk ketika kita melakukan pendataan, ya. Nah, ini kita bereskan dulu aset yang ke Koperindak, ya. Karena ini ada banyak, ya, kita pasar belum lagi yang dibangun pada masa kita ini, ya, ada di Monori, ada di mana lagi, Nangeroro, ya. Ini kalau kita tidak
catat dengan baik, ya ini kan juga repot ke depan ya bagi pejabat yang akan melakukan estafet kepemimpinan ke depan. Jadi ini kita harus kerjakan dengan rapi, menyelesaikan aset ini. Jadi kita mulai dari Pasar Danga ini ya. Jadi APIP sedang akan turun itu. Tapi ingin saya sampaikan bahwa kita punya orang yang memegang itu, yang pada sequence waktu itu mereka punya peran ya. Seperti Pak Kasmir yang sekarang jadi Kepala Bapelitbangda. Ternyata Pak Kasmir pada waktu itu menjadi Kepala Subbag Keuangan ya, ketika pertama kali kita mekar. Jadi dia punya catatan itu. Nah, tinggal sekarang nanti catatannya nanti dikonfirmasi dengan apa yang masih tersisa, terdata di Koperindak. Nah, ini dikonfirmasi supaya ini ditata kembali. Begitupun juga yang dilaporkan atau kembali ke BKD itu juga sama, ini supaya tertata dengan baik. Ini mengenai pencatatan arsip kita dari sisi aset. Jadi kalian bisa lihat di sekitar kita ini ada banyak sekali aset-aset yang mangkrak ya. Jadi kita perlu penataan pembenahan aset itu. Jadi ini kita mulai dari hal yang menjadi perselisihan kita dalam menilai yang dimaksudkan itu yang mana, yang nilai yang disebutkan tadi ya. Kalau catatan yang ada pada Pak Kasbir sebagai kepala pejabat Kasubbag Keuangan dan Aset waktu itu di Koperindak, yang seperti yang sudah disampaikan melalui konferensi pers kali lalu itu gamblang, dan itu dilengkapi dengan citra satelit dari tahun ke tahun sehingga kita bisa lihat dengan gamblang, masyarakat umum biasa bisa lihat mana bangunan yang ada lenyap ya, mana yang ada itu sangat gamblang ya. Pertanyaan nomor 1 tadi, apakah akan melakukan upaya hukum? Ya, saya bukan orang yang sangat reaktif dan merasa terhina dengan cap itu, tidak. Karena yang pertama, saya bekerja ini dari nurani dan saya menjadi bupati ini ya, untuk mengerjakan, orang bilang ya the last thing to do before die ya menjadi bupati ya. Jadi saya urus memberikan sisa energi dan waktu untuk itu. Gitu, jadi saya tidak terganggu, silakan mau cap apa saja, silakan saja ya. Bagi saya sedikit pun tidak terganggu ya. Hanya saya melakukan konferensi pers hari ini, saya ingin masyarakat tetap tenang, percaya bahwa kita tetap melakukan hal-hal yang benar, yang penting untuk mereka ya, dan untuk kita membangun Nagekeo ke depan. Saya kira itu. Pak Bupati, terakhir, pertanyaan terakhir. Ini saya minta mungkin yang lebih berwenang terkait orang yang ngomong aset. Aset ya. Ya, bahwa yang terdata di Dinas Koperindak melalui KIB, kartu inventaris barang nih. Di sini kita ngomong Pasar Danga, bahwa kita kemarin sempat ada perbedaan penafsiran. Mohon maaf nih saya pakai kata penafsiran. Iya. Karena polisi menyebut dengan angka yang sama, 333.621.750 rupiah, bahwa itu sudah lenyap. Sementara versi pemerintah bahwa barang itu masih ada. Nah, berdasarkan pantauan kita di lapangan, bahwa barang yang dimaksudkan oleh pemerintah itu memang sepertinya masih ada, karena ada 2 bangunan di timur, 2 bangunan di barat, masih ada 1 bangunan lagi berdiri, yang itu kita belum tahu apakah itu tercatat atau tidak. Maksudnya pada kesempatan ini, karena berdasarkan kartu inventaris barang milik pemerintah ini masih tercatat asetnya masih ada, bisa mungkin kami tahu dulu bahwa benar nggak aset yang dimaksud oleh polisi ini sudah hilang atau masih ada. Kalau memang sudah hilang, terus yang 2 di timur, 2 di barat itu tercatat berapa dalam sebagai apa gitu barang di Pasar Danga sana begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa jelaskan dulu ke kami biar kami tahu gitu, supaya publik lekas tahu bahwa tidak ada lagi keributan terkait dengan nilai nominal yang sama dengan penafsiran yang berbeda, ada yang hilang, ada yang masih ada, begitu Bapak. Iya, saya kira tadi di awal tadi saya udah mengatakan, ya kan saya yakin ini ya, bukan sekedar Kasmir itu adik ya, tapi bahwa saya baru tahu kalau dia menjabat Kasubbag Keuangan pada saat awal ya, pada waktu kita ini mekar itu, sehingga
data yang ada di Pak Kasmir itu data yang memang dari dia sendiri, ya. Dan saya tidak tahu persis Pak, apakah data itu masih tersimpan di Dinas Koperindak atau juga sudah dibawa oleh Pak Gaspar, ya. Ya, ini saya nanti Ibu Til bisa jawab itu data di Koperindak, ya. Saya kira Ibu Til bisa bantu jawab ini. Ya, mari. Sini aja pakai. Terkait data dari media sudah ke Koperindak untuk minta data itu di 2021, sedangkan yang 2022 kami juga sudah konfirmasi dengan pihak aset hari Jumat kemarin sebelum rapat dengan Pak Firda, itu masih dalam proses audit dengan BPK. Ya, mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Hari Kamis juga ya Pak Kabit bersama BPK itu ke Pasar Dana. Jadi kita juga menunggu hasil dengan BPK itu seperti apa untuk mendukung kami. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Baik, saya kira itu tadi dari Tribun Flores. Jadi pertanyaannya sedang dijawab ini, ya. Jadi BPK sekarang juga sedang periksa kita, dan tadi Ibu Kadis Koperindak sudah sampaikan bahwa BPK juga sedang menelusuri untuk membantu kita, karena terakhir ini lembaga pemerintah yang mau bilang itu aset atau bukan aset, rugi atau tidak, terdapat kerugian itu BPK, yang lain tidak. BPK, ya. Data yang nanti kita telusuri lewat APIP juga nanti harus disampaikan ke BPK, ya. Jadi dari sana nanti apa catatan BPK yang harus ditindaklanjuti oleh APIP, detailnya seperti apa, ya. Itu nanti ini masih berjalan ini, ya. Saya kira tim BPK masih ada bersama kita di sini dan mereka sedang bekerja. Saya kira itu. Nah, Kepala BKD bisa, mereka sedang bekerja, betul? Ya, jadi tim BPK sedang ada bersama kita, ya. Saya kira itu. Ya. Baik. Metode yang dipakai dalam pemeriksaan polisi itu bahwa ada kerugian negara menggunakan total loss itu. Menurut versi pemerintah sendiri atau Pemda sendiri, bagaimana itu soal total loss itu? Iya. Jadi saya kira ya mereka yang punya ilmu aset, apa itu total loss, apa itu tidak total loss. Tapi saya ingin supaya forum ini tidak menjadi sebuah perdebatan yang terlalu teknis. Ya, karena itu nanti kita lebih baik tunggu aja di ruang pengadilan, ya. Karena nanti kita juga punya orang-orang yang punya latar belakang S2 aset, ya. Kita juga nanti juga menggunakan mereka dari BPKP yang mengerti tentang aset, dan kalau perlu juga kita juga menggunakan tim yang mengetahui aset, tim independen, ya. Ya, karena ini sebuah pertaruhan tentang kredibilitas, ya. Jadi saya kira ini to be or not to be. Jadi kita ini pertaruhan tentang kredibilitas, ya. Jangan sampai kredibilitas yang kita bangun dengan susah payah ini hanya gara-gara itu kredibilitas kita hilang. Pak, terakhir sekali disebutkan 3 orang disangkakan polisi karena terlibat korupsi, memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi. Bapak yakin Bapak korupsi? Ya, jadi sebagai atasan, sebagai PPK, pejabat pembina kepegawaian. Saya itu namanya PPK, tapi bukan yang PPK yang kayak Pimpro gitu, tidak, pengadaan barang, tidak, ya. Saya PPK, setahu saya mereka punya level, belum sampai ke level itu, ya. Mereka orang-orang biasa saja, ya. Orang-orang biasa saja yang macam Pak Gaspar, ya, karena khawatir saja minta pensiun dini, ya. Padahal saya mau menyetujui atau tidak menyetujui dia itu juga bimbang, ya. Kenapa harus cepat-cepat pensiun dini, ya. Sementara dia masih punya banyak waktu untuk bisa memberikan pengabdian, ya. Lalu yang kedua, sekretaris dinasnya. Sekretaris dinas saya kira tahun ini pensiun, ya. Iya, bulan Juli ini pensiun, ya. Ya, saya harap mereka baik-baik saja, ya. Cek, Bupati, Ya. saya Ian Bala dari Kurang Titik.
ada dua versi masing-masing seperti yang dijelaskan tadi soal 4 bangunan pasar itu, Pak. Kami ingin mengkonfirmasi kembali mengenai polemik ini. Apakah Pak Bupati sudah pernah diambil atau sudah memberi klarifikasi kepada penegak hukum mengenai keadaan pasar ini atau belum sejauh ini, Pak? Jadi saya pernah sekali pada waktu Kapolresnya Pak Hendrik, ya, dan Kasat Reskrim ya Rifai sekarang ini, ya, dan itu saya pernah ke sana. Nah, ketika itu mau jadi BAP, saya bilang baik kalau itu saya menggunakan pengacara, dan sampai sekarang tidak pernah dipanggil lagi, ya. Jadi untuk itu. Jadi ketika itu mau dimasukkan sebagai bahan pro justisia atau untuk dilimpahkan ke pengadilan, ya saya harus didampingi oleh pengacara, ya, karena ini tadi soal kredibilitas, ya. Apakah selanjutnya Pak Bupati bersiap untuk mengikuti proses hukum apabila karena nama Pak Bupati sudah diseret dalam permasalahan ini, kasus ini? Ya, memang diksi yang dipakai bilang diseret, tapi tidak, saya tidak diseret, ya. Disebutkan saja, ya. Disebutkan juga, ya. Jadi, ya sebagai bupati ya saya juga pasti harus tahu, ya, harus ikut bertanggung jawab, ya, terutama ketika ini terjadi. Dan saya harus pastikan bahwa ini tidak ada kerugian negara sedikit pun, ya. Jadi masyarakat pelaku pasar itu bisa sampaikan bahwa mereka memang menikmati itu, fasilitas itu, ya. Mungkin dari saya, Ya. mungkin ada penegasan dari Pak Bupati terkait dengan kasus ini untuk masyarakat sekarang. Karena kita tahu sekarang masyarakat mengalami ekonomi cukup berat. Ya, mungkin ada penegasan atau ada penguatan Pak Bupati terkait kasus ini supaya masyarakat jangan dibingungkan. Baik. Ya, yang pertama buat masyarakat Nagekeo, saya kira pasar kita ini digunakan, ya. Dan saya akan marah kalau itu dipakai jadi polis lain lagi, orang nggak bisa pasar ke dalam, ya. Jadi ini harus berfungsi. Sekarang kalau kamu lihat, jadi saya ada minta PU yang genangan yang ada, yang kemarin ada hujan, masih ada itu lekuk-lekak itu kita sedang kita timbun kembali, kita padatkan. Jadi kita berusaha dengan kemampuan yang ada memberikan layanan fasilitas pasar sehingga masyarakat bisa menggunakan dengan baik. Meeting point, jadi ini pusat peradaban kota, ya. Dan ketika kita dalam masa sulit macam ini, masyarakat membutuhkan meeting point mereka, tempat mereka bertemu bertransaksi itu nyaman, ya. Dan itu kita mulai membenahi kembali, timbun di depan, di terminal, di dalam kita timbun lagi, kita padatkan supaya masyarakat bisa lebih nyaman menggunakan. Dan saya harap semua pihak yang bekerja di kabupaten ini bekerja dengan nurani, ya. Saya ulangi sekali lagi, semua pihak, ya. APH pun juga bekerjalah dengan nurani, ya.